Hai, Kiki des. Jadi, perkenalin nama gue Kiki. Ya gue ngebuat video ini untuk apa? Untuk orang-orang yang mau ke Jepang ya. Jadi buat lu semua yang masih jadi beban keluarga atau lu lagi kerja lu lagi kerja cuma lu pengen pergi ke Jepang gitu. Lu pengen tahu cara gimana ke Jepang. Ya ini semua buat lu pada. Jadi jadi gue di sini mau ngebagi pengalaman gue. Ya sesuai, lu mungkin udah baca titlenya, eh, tutor pergi ke Jepang dengan modal duit 3 juta. Benar, 3 juta. 3 juta cuy. Ngasih tau pengalaman gue nih. Jadi gue pengen banget dari dulu pengen ke Jepang. Pengen banget dari dulu pergi ke Jepang. Dan gue tuh pernah berjanji sama diri gue tuh, gue mau umur berapapun gue bakal ke Jepang. Mau umur 30 kek, umur 20-an kek, 40-an kek, gue pasti bakal ke Jepang. Oke, sekarang cara pergi ke Jepang. Jadi cara pergi ke Jepang itu yang gue tahu itu ada dua, yaitu lewat pemerintah, satu terus mandiri. Nah, yang pemerintah gue nggak tahu, soalnya gue nggak lewat pemerintah ya. Jadi gue lewat cara mandiri, yaitu namanya Tokutegino. Itu bahasa Jepangnya Tokutegino, dalam bahasa Inggrisnya itu Special Skill Worker, atau dalam bahasa Indonesianya itu uh, pekerja berketerampilan khusus. Nah itu banyak bidang itu, banyak bidangnya. Nah untuk masuk ke visa Tokutegino ini, lu harus mempunyai dua kualifikasi, itu sertifikat bahasa Jepang dan sertifikat keterampilan khusus ini. Nah, sertifikat bahasa Jepang ini, bahasa Jepang itu mereka mempunyai 5 level. 5 level. Kalau kayak apa ya? Kalau kayak bahasa Inggris kan mereka punya TOEFL tuh. Nah, TOEFL kan berdasarkan angka ya kan ya. Cuman mereka nggak ada level. Lu score lu lulus ya lulus gitu. Tapi kalau bahasa Jepang nggak, dia tuh ada levelnya. Level N5 paling bawah, N1 paling tinggi. Nah, untuk bisa mendaftar kerja dengan visa SSW ini atau visa Tokutegino ini, lu harus punya minimal N4, sertifikat N4 dan sertifikat berketerampilan khusus. Nah, orang kita tuh kalau mau pergi ke Jepang, taunya pergi ke LPK, belajar ke LPK, terus nanti lu bakal pergi ke Jepang, lu dijanjiin pergi ke Jepang. Lah gue nggak mau masuk ke sana ya. Gue cuma mau kasih tahu tentang apa yang gue tahu aja ya. Jadi sebenarnya tanpa lu masuk ke LPK itu, lu bisa nyari pekerjaan sendiri jika lu udah punya dua ini, yang sertifikat SSW sama skill bahasa Jepang N4. Nah, skill bahasa Jepang N4 ini lu bisa pelajari sendiri. Gua janji, gua dulu tuh memang pernah masuk LPK. Gua itu karena gue dulu nggak tahu gimana caranya pergi ke Jepang. Padahal gue udah belajar sendiri di rumah, dan menurut gue udah bisa mendapatkan kalau gue ujian nih, gue pergi ujian, menurut gue udah bisa dapatin sertifikat N4 itu pada saat tersebut. Nah cuman walaupun gue ujian terus dapat sertifikat 2 ini, terus gue cara ke Jepangnya gimana gitu. Gue dapat info job di mana gitu. Nah gimana caranya pergi ke Jepang? Ujung-ujungnya ya gue masuk ke LPK gitu, dengan berharap gue mendapatkan pekerjaan info job di sana, dan gue bisa wawancara pergi ke Jepang gitu. Dan ternyata tidak. Hasilnya gue di sana tidak dapat job, malahan gue dapat job itu dari temannya sensei gue yang di sana. Cuman sensei gue itu gimana ya? Dia udah nggak, apalagi udah nggak di LPK terus, jadi otomatis gue dapat info itu di luar dari LPK itu, gitulah maksudnya. Jadi artinya lu bisa cari job sendiri tanpa bantuan orang lain kalau lu udah punya SSW, sertifikat SSW atau Tokutegino, terus sertifikat bahasa Jepang N4. Nah ini bisa lu pelajari sendiri. Dan
Untuk lo yang sama sekali nggak tahu gimana mendapatkan dua ini, gampang. Lo bisa cari di internet, misalnya lo Google aja. Kalau nggak salah nama websitenya Prometric. Lo cari deh, Prometric. Di Prometric itu ada nanti lo bisa, pertama lo masuk ke websitenya, ada bahasa nanti semua gitulah. Di sana lo bisa daftar untuk ujiannya. Ujian itu diadakan Jakarta. Terus buku-bukunya, gimana lo mendapatkan pengetahuan untuk melakukan ujian tersebut. Nah, bisa download bukunya itu di website Prometric itu. Jadi di website Prometric itu ada bidang yang pengen lu masuki, bidang yang pengen lu pergi ke Jepang dengan bidang tersebut, atau SSW lu, atau spesial atau sertifikat SSW lu ke Jepang. Di sana lu bisa temui bidang itu, lu download bukunya. Nah, pas ujiannya nanti dia nggak bakal keluar 1% pun dari buku tersebut. Kayak apa? Kayak pas SMP dulu dia kan ada kayak, kita kan ada LKS gitu, lembar apa namanya ya? Lembar pokoknya lu lupa deh. Ada LKS. Nah, kalau ulangan lu kan pasti isinya jawabannya di LKS gitu kan. Sama. Lu baca buku itu sekitar sebulanan deh. Gue yakin bisa kalau lu baca buku itu sebulanan. Terus lu pergi ujiannya nggak bakal keluar dari buku itu, cuk. Gua jamin, swear. Terus ujian bahasa Jepangnya di website itu juga. Nah, kalau ujian bahasa Jepang lu bisa belajar sendiri lah, belajar di internet gampang lah. Nah, ketika lu udah punya itu semua, gua dulu nih, gua udah punya itu dua itu ya. Gua tuh dulu abis masuk LPK, gua berharap gua punya dapat info job pekerjaan ke Jepang, dan gue udah belajar di sana selama 6 bulan kelebihan kalau nggak salah. Ada sih jobnya, cuman bayar itulah masalahnya kan, bayar mahal deh pokoknya. Sementara gue nih baru tamat, gue udah ada job, cuman nggak cukup deh untuk ke Jepang rasanya gitu dengan hasil pengalaman. Jadi gue ngepilih jalur yang gimana caranya gue ke Jepang itu seminimal mungkin, duitnya nggak ada, ini nggak ada, gini ada. Nah, habis itu gue sembari mencari job, gue tamat dari LPK tersebut dengan gue udah mempunyai 2 sertifikat bahasa Jepang sama sertifikat SSW ini. Terus suatu saat gue dapat info job dari temannya sensei gue. Nah, gue tanya-tanya, ternyata job ini dari namanya yang TSK, Torokusien Kikang, yang artinya itu dalam bahasa Inggris itu support organization atau organisasi pembantu gitu. Nah, di sanalah gue dapat job. Kenapa ini bisa masuk? Gue bilang 3 juta. Kenapa gue bisa bilang 3 juta? Jadi pemerintah Jepang ini mereka mengeluarkan apa ya? Mengeluarkan sertifikat, gue mengeluarkan visa SSW atau Tokutegi no. Jadi kan mereka mendatangkan orang dari luar negeri ke Jepang gitu. Nah, orang yang datang dari luar negeri ke Jepang itu mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu cara bikin dokumen mereka nggak tahu bikin visanya gimana. Dibukalah peluang untuk orang Jepang ini membangun perusahaan untuk membantu orang yang keluar, orang dari luar negeri itu datang ke Jepang. Nah, inilah support organisasi tersebut. Mereka perusahaan. Kalau orang kita bilang apa namanya ya? Outsourcing, perusahaan outsourcing. Jadi lu dapat informasi dari TSK, lu wawancara online sama orang Torokusien Kikang itu. Dia ada 2 step biasanya itu. Lu wawancara sama Torokusien Kikang itu satu kali, lu lulus itu, lu next step, naik ke step selanjutnya, lu wawancara sama perusahaan lu yang ada di Jepang. Nah, itu semua online. Kalau lu lulus semua itu, lu baru bisa ke Jepang. Tapi ya, nih gua kasih tips kenapa gua bisa pergi ke Jepang. Itu bayarnya cuman modal 3 juta. Biasanya itu pas wawancara itu penting banget. Lu bisa negosiasi. Jadi pas wawancara tuh habis ditanyain nanti tuh, ada pertanyaan nggak pas habis wawancara gitu. Lu tanyain aja deh. Nanti tiket pesawat bisa dibayarin nggak gitu.
lu jujur-jujur aja bilang gue nggak ada duit gitu, gue bisa dibayar perusahaan nggak. Malah mereka lebih senang kalau lu bisa bertanya seperti itu. Soalnya menurut gue mereka tuh bakal lebih senang, soalnya lu paham dengan situasi lu dan lu gimana nantinya. Jadi lu bertanya aja, tiket pesawat nanti gimana gitu. Nah kadang-kadang ada mereka yang jawab, ya kita yang bayarin nanti, nggak apa, tenang aja. Ada yang menjawab, kita bayarin tapi nanti di Jepang balikin ya duitnya pakai gaji gitu. Ya udah di Jepang nggak masalah ya gitu kan ya. Ada juga yang nggak, mereka nggak mau bayarin. Maaf kita nggak bisa bayarin gitu, tiket beli sendiri gitu katanya kan. Nah kalau untuk case ini tergantung lu bisa ngelobi atau enggaknya. Bilang aja, gua sekarang ini duit nggak ada, jadi bisa nggak gua pinjam perusahaan dulu, bayarin tiket, nanti di Jepang gua bayar gitu. Nah tiket ke Jepang itu 5 juta 6 jutaan cok. Nah kadang-kadang benjol di sana satu. Terus untuk administrasi ya, kontrak atau apa yang lain-lain itu tuh diurus semuanya sama Tokushien Kikang ini. Support organisasi ini mereka yang mengurus wawancara lo. Mereka yang mendatangkan kontrak lo. Kalau lo udah lulus nanti, mereka mendatangkan kontrak lo dari Jepang, mereka ngirim lewat pos email. Lu cuma tinggal tangan aja nanti. Dia dalam 2 bahasa nanti itu. Di atasnya bahasa Jepang, di bawah bahasa Indonesia gitu. Jadi per paragraf gitu dikasih. Satu dokumen itu bisa lumayan lah gitu. Memang kontrak. Jadi lu baca kontraknya, oke, lu tanda tangan. Lu kirim lagi ke Jepang tuh. Udah selesai itu semua, kontrak-kontrak sama semua itu. Lu mau nunggu namanya COE atau COE. COE, Certificate of Eligibility. Itu tuh syarat untuk lu bisa mendapatkan visa untuk pergi ke Jepang. Setelah kontrak lu kirim ke Jepang, support organisasi itu mereka mengurus COE lu ke imigrasi Jepang. Nah, dari imigrasi Jepang tersebut barulah keluar COE lu. Kan yang mengurus dokumen lu itu semuanya apa ya, support organisasi ini. Lu bayar nggak sama mereka? No, lu nggak bayar sepeser pun. Sumpah, lu nggak bayar sepeser pun. Gue pergi ke Jepang nggak pernah bayar sepeser pun sama support organisasi ini. Mereka yang bantuin gue nyari job, mereka yang mau wawancarain gue gitu ya. Gue dapat job dari mereka. Terus mereka yang ngebantuin gua ngurus ADM, semuanya mereka yang bantuin. Ada yang gua nggak ngerti, gua nanya aja sama TSK itu. Soalnya namanya support organisasi kan. Jadi mereka menyupport kita pergi ke Jepang gitu. Mau itu dalam dokumen atau yang lain gitu kan ya. Gua pergi ke Jepang itu kenapa 3 juta? Pertama, gua nggak bayar apapun sama support organisasi ini. Jadi dokumen gua semuanya itu tuh yang ngurus mereka, cuman gue gak ada bayar apa-apa. Di mana mereka mendapatkan duit gaji mereka? Kamu gak bayar apa-apa mereka tuh. Mereka tuh dapat duit dari perusahaan yang memperkerjakan kita. Mereka dapat duit di sana. Nah, mereka gak ada dapat duit sama sekali pun kita. Kita gak ada bayar apapun sama mereka. Sepeser pun gak ada. Nah, balik lagi tadi, komen. Jadi, gimana gue bisa ke Jepang dengan harga 3 juta, modal 3 juta. Maksudnya bukan 3 juta sih, 3 jutaan lah gitu. Gue lulus wawancara nih, terus gue lulus wawancara semuanya. Dia syarat ke Jepang apa? Visa, paspor, sama medical check up. Gue bayar medical check up itu harganya 1,2 jutaan kalau nggak salah gue. Pokoknya lu medical check up itu periksa badan semuanya. Terus bikin paspor itu 350 ribuan. Terus visa 500 ribuan. Terus ada namanya EKTLN. Lu bikin EKTLN itu 200 ribuan. Terus ya mudah-mudahan lu pakai motor lah gitu ya. Kalau gue sih dekat, makanya di kota sebelah sih. Ya makanya 3 jutaan lah pokoknya gitu. Pokoknya 3 jutaan. Makanya bisa murah cu. Jadi lu pergi ke Jepang itu gak perlu bayar sampai 20 juta, 30 juta, 40 juta. Lu sampai jual ginjal, jual kutang mak lu gak perlu. Lu dapetin 2 ini sesuai sama sertifikat bahasa. Lu cari support organisasi atau TSK. Nah TSK ini kadang-kadang mereka ada yang nakal-nakal juga, yang nyarinya tunda juga. Lu cari yang agak murni deh gitu. Atau lu tanya deh gue nanti TSK gue apa gitu.
Ya lu bisa tanya gue deh, nanti gua kasih tahu apa gua Instagram gue di bawah ini. Kalau yang mau ke Jepang, kalau mau nanya silahkan aja gitu. Ya, jadi itu sih. Nah, gua bikin YouTube ini kontennya belum tahu sih. Mungkin konten gue itu bakal kayak random aja gitu. Jadi itu aja deh kayaknya. Well, I hope you like it and you can subscribe to my channel. で、もし好きだったらいいねと登録お願いね。多分このチャンネルはね、何のコンテンツをやるかはどうかはわかんないけど、まあとにかく楽しみにしてね。それじゃ。